Eh, jujur, belajar jadi produser sih untuk saya. Kapan itu tayangnya Kak? 11 Juni. 11 Juni. Jangan lupa nonton Dosa 11 Juni. Iya. Iya, bisa diceritakan judulnya Dosa. Ini judulnya ini Dosa. Nah, beda dari film-film horor yang lain. Beda dari film horor yang lain. Pengalamannya gimana kamu di belakang layar? Iya kan biasanya cuman suruh ngafalin skrip doang ya, suruh ngafalin skrip, terus paling ngurus baju, ngurus make up gitu. Kalau ini enggak, ngurus setnya, ngurus budgetnya, ngurus editingnya, efeknya, promonya, CGI, sampai akomodasi kru, akomodasi makanan, dan Promo. segala macam. Itu saya harus pusing. Itu jadi gitu ya bikin pusing, tapi menyenangkan. Ya, tapi kan ada tim-tim juga yang ngurus. Tapi kan saya ikut bikin. Udah berapa lama sih ingin di balik layar maksudnya? Udah berapa lama ingin di balik layar dan tantangan yang paling besar apa? Udah berapa lama ingin di balik layar? Kalau itu sih cerita dari dulu. Tapi ya baru direalisasikan sekarang, alhamdulillah dapat suami yang support gitu. Dan kebetulan memang nggak tahu ya, pas banget pas kita menikah, kamu kebetulan di waktu itu lagi mau launching film kan? Iya. Gitu. Jadi Oke, pertanyaan terakhir. Atau mungkin udah nggak boleh syuting lagi nih, kayak nggak boleh capek-capek. Jelas nggak boleh syuting, jelas kalau untuk sinetron ya. Kalau untuk sinetron main film kita lihat juga apa namanya decknya, Karakternya. ya karakternya apa gitu. Tapi untuk syuting Indo, syuting ini masih jalan. Mungkin Tapi kalau sinetron kan waktunya banyak yang kebuang, yang udah gitu juga Kak Iris juga pulangnya malam, kapan ngurus anak, kapan ngurus suami, seperti itu. Jadi malah jadi berantem gitu. Saya pikir jadi mending urus jangan aja ngomong gitu ya, nanti yang di highlight berantemnya doang. Tapi udah ada omongan buat suami juga nggak sih dari kalian berdua? ada udah sampai situ aja ada. Kita mungkin tadi belum menjawab di slide 30 ini apa yang maknanya dari diri sendiri dan pengennya seperti apa sih kalian? Ya pastinya dengan bertambahnya umur pengen menjadi manusia yang lebih bermanfaat, apalagi kan Allah memberikan saya posisi ini dengan segala hal yang saya miliki, pastinya ada tujuannya yang harus dilakukan gitu, bisa memberikan kebaikan untuk banyak orang, pengennya seperti itu. Alhamdulillah dapat support yang banyak, mudah-mudahan segala cita-cita kami tahun ini banyak yang dicita-citakan, banyak yang mau kita kerjakan, dan pastinya insya Allah kita akan banyak diundang lagi ke acara-acara kami berikutnya, jadi minta doanya aja. Versi terbaik terakhir berarti, versi terbaik. Ya. Versi terbaik dari Kak Izel dan Kak Aldi. Apa tuh? Versi terbaik di umur 30 tahun sekarang dan juga membersamai juga sama Kak Aldi. Versi terbaik? Kenapa versi terbaik? Menurut Kak Ibe mungkin versi terbaik Kak Ibe itu apa nih di usia 30 Oh, dan selama apa kali ya? bersama Iya, oke. Apa dong versi terbaik? Saya juga bingung. Pertanyaan dia. Setiap hari terbaik kok. Agak masih duren. Udah nggak usah dijelasin. Kak Iris, itu kesusahannya mungkin setelah vakum dari dunia entertain sendiri apa sih? Apalagi menjadi ibu rumah tangga juga, lagi sibuk-sibuk sama bisnis juga, apa kesusahannya nih Kak? Kesusahannya, kesulitannya sekarang ya balik lagi membagi waktu, sama kan ini suatu hal yang baru, terus selalu dikasih PR baru terus sama suami, jadi belajar terjun ke bidang ini, terus ke bidang ini, terus juga kita juga kan ada mau film juga mau keluar layar lebar, itu kan suatu hal baru, biasanya di depan kamera nih seperti sekarang tiba-tiba harus di belakangnya gitu, ngurusin A sampai Z terus segala macem lah, jadi kayak aduh banyak pusing, menyenangkan. Tapi rindu syuting ya sih Kak? Rindu syuting? Saya ngeliatin orang syuting aja. Kan masih bisnis ke Kak Iris, ya kan? Nggak takut anak-anak nih jadi terbengkalai atau gimana gitu? Kak Oh Iris? kan anak-anak udah ada susnya sendiri ya, tapi waktunya juga nggak kita atur, jadi nggak full sampai malam gitu. Kalau saya mungkin sampai malam, Kak Iris duluan pulang gitu. Pasti ngurus anak, tetap ngurus anak gitu. Tapi kan anak juga ada susnya gitu. Kalau yang Kak Cipa sama Kak Aca kan udah gede-gede, apalagi Kak Aca di Semarang tinggalnya kan. Jadi nggak ada masalah sih dengan anak. Mas, ini menjadi ini juga nggak sih kado ulang tahun Ibel gitu, klinik ini gitu maksudnya? Kenapa? Klinik ini Jadi kado ulang tahun juga nggak sih? Yang spesial? Enggak juga sih, kado ulang tahunnya beda lagi. Apa tuh? Apa tuh? Apa kadonya yang spesial untuk Kak Iris?
Iya, kemarin kan udah ada videonya, mungkin kan udah dilihat di videonya waktu pas surprise malam-malam, tengah malam. Itu ada kadonya di apa namanya? Dibikin tempat yang terus ditaruh hias tempatnya, terus ditaruh kadonya di atas. Gak usah disebut lah biar mereka nonton aja. Iya. Mungkin kadonya akan momongan kayak Iris mungkin. Kalau itu hadiah saya buat Bapak kali ya, Iya. paling. Seneng nggak sih Kak, di ulang tahun kemarin betul-betul mendapatkan surprise dan keinginan orang tua saya, terutama suami yang sangat melakukan Kak Iris? Alhamdulillah bahagia banget, bertubi-tubi kebahagiaannya, luar biasa, bersyukur deh, banyak yang sayang, banyak yang support gitu, banyak yang mendukung, jadi ya itu bertubi-tubi bahagianya, bersyukur. Mungkin Mas Alun juga amat udah dokter nih. Iya, Ya. dokter Kak Cipa gitu Ya. sama Kak Aldi. Sekarang Kasih mungkin tahu ada udah dokter. temen baru ngobrol, temen curhat, gimana sih Kak Iris pertama kali? Senang banget. Awalnya kan memang itu jadi suatu hal yang ditakutkan ya awalnya gitu, tapi alhamdulillah ya Allah maha baik ya. Jadi kayak klop aja gitu. Jadi sama anak tuh kayak sahabat gitu. Terus anak juga mungkin ngerasa kayak punya teman curhat baru, temen ngadu yang tadinya sampai hal-hal nih nanti mau ada acara ini kakak pakai baju apa ya? Gitu. Adik pakai apa ya Mi? Sampai hal-hal kayak gitu tuh saya yang ngatur gitu. Jadi kayak merasa apa ya, sahabat, teman main kayak gitu lah. Gak ada batasannya. Menjadi jodoh juga nih Pak Aldi. Anak-anak. Jadi dokter Sama bersamai anak-anak sampai menjadi Ya udah dokter menjadi gimana? dokter. Yang di Semarang juga udah semester 6 sekarang, jadi lagi menyusun skripsi juga. Kita lagi juga koas ya, Insya Allah. Yang kalau Kak Cipol tinggal sumpah aja, sumpah dokter. Habis itu baru isip setahun, habis itu baru ngambil spesialis. Ya. Kan merasa tenang gitu ya Iya, saya. betul. Jadi masa tuanya ada yang ngurusin gitu. Sekarang juga kalau misalnya adik-adiknya sakit, itu biasanya suka nanya sama kakaknya. Kakaknya. Misalnya kalau sakit-sakit ringan, kalau flu, demam, itu kita nggak konsul sama dokter, konsul sama anak sendiri jadi gitu. Mungkin yang dirasakan umur 30 tahun ini apa sih, mungkin keberkahan terus mengalir di hidup Kak Iris? Ya alhamdulillah apa ya, buah dari kesabaran kali ya gitu. Jadi hadiahnya luar biasa, senang sih. Udah mungkin ada kayak sakit-sakit yang kan udah mungkin ya encok-encok menjadi rumah tangga, kesana kemari menjadi pengusaha, udah ada belum sih Kak? Oh ada. Baiklah di klinik ini perawatannya apa aja sih dan gimana gitu? Spesifikasinya Kak? Oh, perawatannya banyak banget, from head to toe ada semua ya saya lihat gitu, dari segala macam kondisi kulit juga ada, dari kulit kering, kulit bermasalah, kulit acne, semuanya ada. Dan juga dokter-dokternya di sini profesional semua dengan pengalamannya juga di atas 7 tahun ya di sini, jadi pastinya nggak salah pilih lah kalau datang ke sini. Jadi kayak langsung ketemu kayak menguji kualitas segala macamnya. Iya dong, Iya. iya dong. Karena menurut saya kalau klinik kecantikan tuh sudah banyak banget, dan alatnya juga saya rasa hampir mirip semua gitu kan. Manfaatnya sama. Hanya kan siapa yang memegang kendali si alatnya itu yang membedakan setiap klinik. Dan kita di sini cukup ini ya, apa ya, cukup berani gitu ya mengadu skill dari dokter yang kita punya. Udah gitu juga kalau klinik kecantikan ini kan sekarang kan lebih ke injeksi ke Contouring. ya contouring gitu. Jadi untuk alat-alatnya yang nggak terlalu dibutuhkan kan. Bisnis apa?